Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas chapter 8 yaitu harga transfer. Langsung saja pembahasan pertama yaitu pengertian harga transfer. Teman-teman bisa lihat di modulnya masing-masing. Pengertian harga transfer, harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang dari suatu divisi ke divisi lain dari suatu perusahaan baik internal maupun eksternal. Ilustrasinya di sini untuk harga transfer, di mana ada perusahaan XYZ, teman-teman bisa lihat, mempunyai divisi suku cadang dan divisi motor. Nah, divisi suku cadang ini melakukan transaksi jual beli, yang mana divisi suku cadang menjual produknya ke divisi motor, yang mana produk tersebut misalkan digunakan untuk divisi motor sebagai bahan baku membuat sepeda motor. Nah, untuk transaksi jual beli tersebut, harga yang digunakan yaitu harga transfer. Kenapa harga transfer? Pada intinya, kenapa adanya harga transfer, bahwa perusahaan itu menerapkan sistem desentralisasi, yang mana tiap divisi mempunyai otonomi masing-masing. Nah, tiap divisi ini mempunyai otonomi masing-masing, sehingga mempunyai tanggung jawab masing-masing dan dinilai kinerjanya masing-masing. Oleh karena itu, harga transfer tersebut juga harus dibuat saling menguntungkan antara divisi suku cadang dan divisi motor. Nah, untuk contoh penerapan harga transfer di perusahaan di Indonesia yaitu perusahaan Nestle. Teman-teman bisa dilihat di modul masing-masing, di mana produk Nestle ini yang dipasarkan di Indonesia ada susu Denko, kopi Nescafe, susu Milo, dan lain sebagainya. Nah, ilustrasi produk yang menerapkan transfer pricing pada perusahaan Nestle ini bisa dilihat. Susu Denko sebagai bagian dari salah satu produk Nestle merupakan produk jadi yang bisa langsung dikonsumsi oleh konsumen. Namun, bagi produk Milo dan kopi Nescafe, Denko merupakan produk setengah jadi, sehingga Milo dan kopi Nescafe membeli susu Denko sebagai bahan tambahan produknya. Dengan demikian, juga dengan produk Nestle yang lainnya yang menggunakan bahan dasar susu yang mana menggunakan bahan dasar susu Denko menjadi bahan baku produknya, sehingga susu Denko bisa menjual ke divisi-divisi lain yang memproduksi produk lain dengan dengan harga transfer. Nah, itu contohnya. Kemudian langsung saja ke faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk menerapkan harga transfer. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah terdapat pemasok dari luar? Nah, di sini jika tidak, maka tidak ada harga pasar. Maka harga transfer yang paling baik adalah berdasarkan biaya atau harga pokok atau berdasarkan negosiasi. Nah, jika ada, maka perlu mempertimbangkan biaya variabel penjualan. Itu untuk menjawab pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apakah biaya variabel penjualan lebih kecil daripada harga pasar? Nah, di sini jika tidak, maka harga penjualan lebih tinggi dari harga pasar. Sebaiknya Sebaiknya perusahaan membeli produknya di luar, bukan di internal perusahaan. Nah, kemudian sebaliknya, jika biaya variabel penjualan lebih rendah dari harga pasar dan harga jual lebih rendah, maka sebaiknya membeli di dalam atau di internal perusahaan. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah unit penjualan beroperasi pada kapasitas penuh? Jika tidak, berarti penjual harus menyediakan bagi pembeli internal, dan harga transfer biasanya harus berada di antara harga variabel dan harga pasar. Kemudian jika maka perlu menentukan dan membandingkan penghematan biaya penjualan internal dibandingkan dengan biaya oportunitas atau biaya kesempatan.
atas penjualan yang hilang pada unit penjualan. Nah, itu hal yang perlu dipertimbangkan perusahaan untuk menerapkan harga transfer. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, ada 4 metode penentuan harga transfer. Yang pertama, harga pasar berdasarkan nilai di pasar, jelas. Untuk yang kedua, harga pokok berdasarkan biayanya untuk memproduksi suatu barang. Kemudian berdasarkan negosiasi atau berdasarkan kesepakatan, atau kemudian yang keempat, koordinasi atau arbitrase, yang mana melibatkan pihak lain apabila kesepakatan tidak bisa direalisasikan. Langsung saja ke metode harga pasar atau market price, di mana harga pasar ini bisa dilihat di pasar ya, harganya secara umum di pasar harganya berapa. Kemudian untuk rumus harga transfer per unit dengan menggunakan metode ini bisa dilihat di sini, harga pasar per unit berapa, kemudian dikurangi dengan biaya per unit yang dapat dihindari. Di sini biaya yang dapat dihindari yaitu biaya non-produksi variabel ya, seperti potongan volume, kemudian biaya penyimpanan, biaya advertensi, komisi penjualan, biaya penagihan, dan lain sebagainya. Nah, setelah dikurangi total biaya ini, maka dihasilkan harga transfer per unit dengan menggunakan metode pasar. Langsung saja ke ilustrasi. PT Selera Food Nikmat memiliki 2 divisi sebagai pusat laba. Kemudian di sini divisi tersebut yaitu ada divisi tepung dan divisi mie instan. Produk divisi tepung sebagian dijual kepada pihak luar dan sebagian lainnya ditransfer ke mie instan. Untuk apa? Untuk diolah lebih lanjut menjadi mie instan. Nah, harga jual per unit atau per kilo produk tepung kepada pihak lain yaitu 1.300. Biaya produksi dan non-produksi divisi tepung per unit atau per kilo adalah sebagai berikut. Di sini ada biaya produksi variabel 700, biaya produksi tetap 50, non-produksi variabel 150, dan non-produksi tetap yaitu 75. Ternyata di sini ada informasi juga, apabila produk ditransfer dari divisi tepung ke divisi mie instan, biaya non-produksi variabel sebesar 110 dapat dihindari. Nah, ini contohnya apa tadi biaya non-produksi variabel? Ini misalkan ini, contohnya ini. Misalkan di sini udah di total yaitu 110 yang bisa dihindari biaya non-produksi variabelnya. Kemudian pertanyaannya, diminta atas dasar data di atas, tentukan besarnya harga transfer per unit atau per kilo dari divisi tepung ke divisi mie instan. Penyelesaiannya singkat saja di sini, langsung saja. Harga pasar per unitnya tadi berapa? 1.300. Kemudian biaya yang dapat dihindari 110. Di sini dari biaya non produksi variabel yang dapat dihindari 110. Sehingga harga transfer per unitnya yaitu Rp1.190. Kemudian yang kedua, metode harga pokok. Metode harga pokok ini bisa menggunakan full costing dan variable costing. Untuk menggunakan full costing, rumus azan. Oke, dilanjut lagi. Selanjutnya metode harga pokok. Bisa dilihat di sini untuk harga pokok ini, untuk mencari harga transfer yaitu berdasarkan biaya, kemudian ditambahkan dengan laba yang diinginkan. Ada 2, yaitu menggunakan full costing, yang mana metode ini sudah dijelaskan sebelumnya. Begitu juga variable costing ya, sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk harga transfer full costing, rumusnya biaya penuh ditambah laba. Kemudian untuk variable costing, biaya variabel ditambah dengan laba.
Langsung saja ke ilustrasi menggunakan metode harga pokok. Misalkan di sini PT Selera Food Nikmat memiliki 2 divisi. Sama ya soalnya untuk ilustrasinya dengan metode sebelumnya. Ini sama. Elemen biayanya sama juga. Kemudian di sini ada apabila produk ditransfer dari divisi tepung ke divisi mie instan, biaya non produksi variabel sebesar 110 sama ya, dapat dihindari. Dan di sini ada informasi tambahan yaitu laba yang diharapkan yaitu 20% dari biaya. Kemudian diminta atas dasar data di atas dapat ditentukan besarnya harga transfer per unit atau per kilo dari divisi tepung ke divisi mie instan menggunakan metode harga pokok full costing dan variable costing. Langsung saja penyelesaiannya. Untuk harga transfer full costing, biaya produksi variabel 700, kemudian biaya produksi tetap 50. Kemudian untuk biaya non produksi variabel yang tidak dapat dihindari sehingga ikut perhitungan yaitu 150 dikurangi 110. Ini 110 ini yang bisa dihindari. Sehingga yang tidak dapat dihindari yaitu 40. Kemudian biaya non produksi tetap 75 rupiah. Sehingga biaya penuh per unit atau per kilo tepung yaitu 865 rupiah dari total jumlah biaya ini. Selanjutnya untuk labanya, laba yang diharapkan yaitu 20% dari biaya, sehingga 20% dikali 865 rupiah, kemudian dihasilkan 173 rupiah, sehingga harga transfer per unit atau per kilonya 1038 rupiah, tambahkan saja. Kemudian untuk menggunakan harga transfer variabel, di sini untuk harga transfer variabel, yang pertama biaya produksi variabel. Tidak ada biaya produksi tetap ya, karena di sini menggunakan harga transfer variabel 700. Kemudian biaya non produksi variabel yang tidak dapat dihindari sama yaitu 40 rupiah. Kemudian biaya variabel per unitnya langsung saja ditambahkan 700 ditambah 40, 740, sehingga biaya variabel per unit atau per kilo tepung 740. Kemudian labanya yang diharapkan 20%, langsung kalikan saja biayanya 740 didapat 148 rupiah, sehingga harga transfer per unit yaitu 888 rupiah. Nah, ini menggunakan metode harga pokok produksi. Kemudian metode negosiasi atau dengan kesepakatan ya. Di sini ilustrasinya PT Rodamas mempunyai 2 divisi, yaitu divisi A suku cadang dan divisi B produk. Misalkan produknya mobil atau apalah. Kemudian melakukan transaksi yang mana divisi penjualan atau divisi A dan divisi pembelian yaitu divisi B. Yang membeli yaitu divisi B. Divisi A menjual kepada pihak luar juga, namun apabila tidak menjual pada pihak luar, divisi A akan menjual ke divisi B. Maka divisi A dapat menghemat biaya pemasaran dan distribusi. Karena apa? Karena penjualan dengan internal perusahaan atau dengan divisi lain, sehingga tidak butuh biaya pemasaran dan distribusi. Karena yang membeli sudah pasti, jadi tidak butuh biaya pemasaran dan biaya distribusi. Nah, misalkan perusahaan bekerja selama 300 hari atau per tahun. Kemudian dan informasi dari divisi tersebut adalah sebagai berikut. Nah, divisi A di sini untuk memproduksi produk tersebut yaitu unit produk per harinya yaitu 100 unit. Kemudian hari kerjanya yaitu 300 hari, jadi langsung saja 300 hari dikali 100 unit didapat 30 unit, sehingga di sini harga jual pasarnya 200 dikali dengan 30 unit yaitu 6 juta.
didapatkan 6 juta. Kemudian biaya pemasaran dan distribusi 600.000, biaya tetap per tahun 1.500.000, biaya manufaktur variabel 1.500.000. Sehingga di sini kedua divisi sepakat kan melakukan harga transfer negosiasi dengan nilai tengah. Jadi sepakat dengan nilai tengah antara harga transfer minimum dan maksimum. Jadi dibagi dua, nanti harga transfer minimum dan harga transfer maksimum. Dengan menjual produk dari divisi A ke B, maka divisi A tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran tadi ya, dan distribusi variabel. Berapa harga transfer negosiasinya? Sehingga penyelesaiannya yaitu harga transfer minimumnya tadi antar divisi sama ya, dengan menggunakan metode pasar, di mana di sini untuk tadi berapa, di sini harga jualnya seluruhnya 6 juta. Kemudian dikurangi dengan biaya non produksi variabel yang bisa dihindari, tadi berapa? 600.000. Biaya pemasaran dan distribusi. Sehingga harga transfer minimumnya 5.400.000. Untuk mencari harga per unitnya, langsung saja dibagi 30.000 unit yang diproduksi, sehingga harga per unitnya 180 rupiah per unit. Kemudian untuk mencari harga maksimum adalah di sini untuk harga maksimumnya totalnya 6 juta harga pasarnya ya. Kemudian untuk mencari harga per unitnya langsung saja 6 juta dibagi 30 unit, sehingga didapat 200 unit. 200 rupiah per unit. Ya. Jadi kesepakatannya apa? Kedua divisi negosiasinya dengan nilai tengah antara harga transfer minimum dan harga maksimum. Jadi dibagi dua. Di sini 180 rupiah, kemudian ditambah dengan 200 rupiah, sehingga kemudian dibagi dua, sehingga harga transfernya berdasarkan negosiasi yaitu 190 rupiah per unit. Nah, ini untuk mencari harga transfer berdasarkan negosiasi. Kemudian yang terakhir yaitu berdasarkan koordinasi atau arbitrase. Ini apabila negosiasi tidak bisa dilakukan ya, menggunakan koordinasi atau arbitrase. Biasanya direktur utama yang ditunjuk untuk apa? Untuk menyelesaikan sengketa harga transfer. Nah, untuk kasusnya di sini pada kasus PT Rodaling, pada soal di atas, metode negosiasi harga transfer disetujui berdasarkan negosiasi yaitu 190 rupiah. Tetapi karena masing-masing divisi tidak setuju dengan harga transfer, maka direksi ini sebagai arbitrase atau sebagai arbitrator dapat menentukan harga transfer sebesar misalnya 195 rupiah. Ini ditentukan oleh direksi yang mana di atas dari kedua divisi tersebut. Sehingga harga yang disepakati dengan metode koordinasi atau arbitrase yaitu 195 rupiah dan kedua pihak harus menyetujuinya. Nah, ini untuk metode harga transfer. Nah, yang dibahas ini saja. Kemudian teman-teman bisa kerjakan pemantapan soal ya. 1 sampai berapa? 1 sampai 6 dikerjakan. Terakhir dikumpulkan hari Minggu. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.